Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita pujikan Kasih Yesus Indah Oh Indah sambil bangkit berdiri ya. Jangan lupa memakai gerakan. Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami semua, sehingga kami semua bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami sukacita dan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Untuk pujian selanjutnya kita pujikan lagu Allah Ditinggikan dengan sorak-sorai. Yuk bangkit berdiri lagi. Dengan bertepuk tangan ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Nah, silakan duduk adik-adik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Ibu Agus yang akan membacakan firman ini, agar firman ini dapat berguna bagi kami dan dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Luar biasa ya.
karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk kita boleh melakukan ibadah sekalipun hanya secara online ya, namun kita masih bisa melakukannya. Nah, anak-anak, mungkin sudah lama sekali ya kita tidak mengikuti ibadah secara tatap muka ya, kurang lebih hampir 1 tahun ini ya. Lama sekali anak-anak ya kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Mungkin anak-anak sudah lupa ya sama Bu Guru ini ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini Bu siapa? Ayo. Yuk, ada yang masih ingat? Nah, pintar sekali ya. Ini adalah Bu Agus ya. 100 untuk anak-anak. Nah, anak-anak, mari sebelum ibadah pada pagi hari ini kita awali, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, mata ditutup, sikap berdoa yang baik ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh melakukan ibadah di hari Minggu bersama anak-anak kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, ajari kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami terima dengan penuh sukacita dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tak lupa kami juga akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sakit atau mengalami pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan juga melawat mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka yang bergumul dalam perkara, kiranya Tuhan juga menolong mereka, supaya mereka boleh memandang Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat dan penolong yang setia. Terima kasih ya Tuhan, ibadah pagi hari ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya kepada anak-anak Pratama dan Madya, mungkin sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Dan yang balita boleh mendengarkan kakak-kakaknya ya. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari Markus. Kita buka ya, kitab Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 13. Nah. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Yuk, judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu.
Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ya, mari kita berdoa supaya firman yang akan kita gumuli pada pagi hari ini boleh kita terima dan kita resapi di dalam hati kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di saat ini. Tuhan, Engkau memberikan waktu yang terindah bagi anak-anak kami, karena kami ingin Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu, supaya diri kami ini senantiasa diisi oleh firman Tuhan. Jadikan kami masing-masing Tuhan seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu tertabur di dalam diri kami dan bisa berkembang dan kuat di dalam hidup kami, sehingga apapun yang menimpa kami, kami tetap dikuatkan di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ku sambut firman-Mu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bercerita tentang Tuhan Yesus, ya. Yaitu Bu Agus mau tanya dulu, siapa kira-kira yang pernah melihat gunung? Ya? Oh iya, baik sekali. Nah, adik-adik, kita tahu ya, gunung itu sangat tinggi sekali. Dan kelihatannya gunung itu dari kejauhan itu sudah kelihatan sangat-sangat indah sekali. Nah, siapa yang pernah naik ke atas gunung? Nah, ya, tentunya anak-anak juga ingin ya naik ke atas gunung. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bersama dengan ketiga muridnya pernah sampai di atas gunung. Kepingin tahu anak-anak cerita tentang Tuhan Yesus naik di atas gunung? Iya, tentunya semuanya ingin tahu ya. Nah, ceritanya begini. Ketika itu
Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga muridnya ini bersama dengan Tuhan Yesus berjalan mendaki gunung. Wah, sangat tinggi sekali anak-anak gunungnya, dan indah sekali. Kita tidak bisa membayangkan ya betapa indahnya ketika kita sampai di puncak di atas gunung tersebut. Nah, setelah Tuhan Yesus dan ketiga muridnya itu sampai di atas gunung, ya, mereka beristirahat. Nah, karena perjalanannya juga cukup jauh ya, cukup jauh dan cukup tinggi sekali, sehingga mereka harus beristirahat. Nah, setelah beristirahat, ketika beristirahat itu ya, tiba-tiba Tuhan Yesus bangkit dan berdiri. Nah, Tuhan Yesus menampakkan wajahnya dengan pakaian yang sangat putih sekali. Saking putihnya ya anak-anak ya, sampai kelihatan berkilau-kilau, memancarkan cahaya yang luar biasa. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah memakai baju yang berkilau-kilau itu, juga didampingi oleh Elia dan Musa. Nah, masing-masing di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ketika dia berbincang-bincang dengan Elia dan Musa, tiba-tiba ada suara dari awan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tiba-tiba ada suara begitu anak-anak, ya. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mendengar suara itu, ketiga muridnya ini terkejut anak-anak. Kaget. Tiba-tiba kok ada suara seperti itu ya. Lalu dia bagaimana? Memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan itu sangat mulia sekali. Nah, setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya dengan memakai baju yang berkilau-kilau tadi anak-anak ya, kemudian setelah itu Tuhan Yesus turun dari gunung bersama ketiga muridnya tadi ya. Muridnya tadi siapa namanya anak-anak? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakub ya. Jangan lupa ya anak-anak ya, ketiga muridnya itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus ya. Nah, dalam perjalanan mereka pulang turun dari gunung itu, Tuhan Yesus berkata kepada tiga muridnya ya. Dia mengatakan bagaimana supaya peristiwa yang terjadi di atas gunung tadi jangan diceritakan dulu kepada semua orang. Karena apa? Karena nanti orang-orang itu terkejut, takut, bahkan menertawakan kepada ketiga muridnya tadi ya. Sebelum saya bangkit dari kematian, jangan menceritakan perkara ini dulu. Dan juga Tuhan Yesus juga ingin menekankan kepada ketiga muridnya ini supaya mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan semakin setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menyertai mereka di dalam setiap perkara. Nah,
Indah sekali ya anak-anak ya, cerita Tuhan Yesus di atas gunung tadi ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kita patut bersyukur mempunyai Tuhan yang sedemikian mulianya. Nah, cerita ini sungguh membuat kita penuh dengan sukacita. Dan cerita Tuhan Yesus ini anak-anak boleh kita ceritakan, boleh kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada kakak-kakak kita, dan juga kepada yang lain ya, bahwa Tuhan itu sungguh sangat mulia. Tuhan akan selalu menyertai hidup kita selama-lamanya. Di mana kita berada, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Apalagi kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan lebih setia kepada kita. Ya, perlu kita acungkan jempol ya anak-anak ya, kita memiliki Tuhan yang sedemikian ini. Nah, inilah anak-anak cerita tentang Tuhan Yesus di atas gunung bersama ketiga muridnya tadi. Sudah jelas anak-anak? Ya. Nah anak-anak, mari cerita tentang Tuhan Yesus ini kita akhiri dengan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepadamu. Firman-Mu yang sungguh indah membuat kami penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami supaya kami ini selalu setia mengikut Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tak lupa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang indah buat kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarpun langit akan berlalu, namun firman-Mu Tuhan akan senantiasa kusimpan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama dengan teman-teman kami mendengarkan firman-Mu. Sekalipun saat ini masih pandemi Tuhan, tetapi kami selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini selalu kusimpan di dalam hati kami. Amin. Terima kasih adik-adik, kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Nah, kita sekarang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ada aktivitas untuk adik-adik di rumah. Untuk jenjang balita dan pratama, silakan berimajinasi untuk menggambar Tuhan Yesus. Dan untuk jenjang madya juga menggambar Tuhan Yesus dengan tema Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit. Untuk pengumpulannya dari balita, pratama, dan madya dapat dikirimkan via WhatsApp ke koordinator jenjang masing-masing. Dan untuk pengirim pertama yang tercepat akan diberikan reward atau hadiah dari kita. Mari kita kumpulkan persembahan dengan memujikan Sungguh ku bangga Bapa. Memang tiada berarti bila
Adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, bahwa saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Dan saat ini kami akan berdoa untuk pandemi yang sedang melanda di negeri kami. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan kepada para tim medis dan relawan yang menangani pasien COVID. Kiranya Engkau sendiri yang akan melawat mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan berkati agar orang tua kami Engkau selalu berikan kelimpahan berkat dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sedang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati agar teman-teman kami yang bersekolah dapat semangat belajar dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami berikan agar persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan Allahku Dahsyat. Yang semangat ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Selanjutnya kita akan berdoa, ibadah telah usai. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Dan saat ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak.